Ketika Mentimun tua menjadi hantu penunggu yang menyeramkan di malam gelap. Di sebuah desa terpencil yang terletak dalam lembah berkabut, hal-hal aneh mulai terjadi. Tanaman yang dulu tumbuh dengan pola yang bisa diprediksi kini berkembang biak secara liar, terutama di ladang-ladang mentimun. Bukan hanya di lahan yang ditanami, tetapi di tempat-tempat di mana tidak pernah ada yang menanam benih. Penduduk desa pun berbisik tentang sebuah kutukan kuno, tentang sebuah janji yang dilanggar jauh sebelumnya, dan tentang kegelapan yang bangkit kembali. Suatu malam, seorang bocah bernama Raka berjalan masuk ke ladang yang dilarang. Ia pernah mendengar cerita-cerita tersebut, tetapi menganggapnya sebagai tahayul. Saat ia semakin jauh masuk, tanaman hijau yang subur tampaknya menutup di belakangnya seperti dinding hidup. Tiba-tiba, pemandangan berubah. Mentimun raksasa yang mengerikan, 2 kali lipat ukuran manusia, berdiri di segala arah, kulitnya yang mengkilap memantulkan cahaya bulan yang remang-remang di bawah kabut hijau abadi. Raka mencoba berbalik, tetapi tanaman merambat seolah meraih dan menahan pakaiannya. Ketakutan menyergap saat ia menyadari bahwa ia tersesat dalam labirin yang tidak alami ini. Jeritannya bergema ke dalam kabut, tetapi tak ada yang menjawab. Keesokan harinya, warga desa menemukan jejak langkah Raka yang menuju ke dalam labirin, tapi tidak ada tanda-tanda dirinya sendiri. Ketakutan dan rasa ingin tahu, sekelompok sukarelawan berkumpul untuk menyelidiki. Dengan obor dan tekad, mereka melangkah ke dalam labirin mentimun raksasa. Udara sangat pekat dengan aroma tanah lembab dan rasa manis yang aneh dan menyengat. Saat mereka maju, bisikan terdengar seperti melayang di dalam kabut hijau, suara yang memanggil, membujuk, memperingatkan. Di dalam pusat, mereka menemukan sebuah lapangan yang dikuasai oleh sebuah patung besar buto ijo, sosok penjaga kuno. Wajahnya retak, mata kosong, tetapi kehadirannya memancarkan aura jahat. Di bawah patung tersebut, tertanam di tanah, berdetak sebuah hati berwarna hijau yang bercahaya dan berdenyut, hidup, berirama, dengan bisikan. Tiba-tiba, bisikan semakin keras, lebih menuntut. Suara itu bergema, kembalikan apa yang telah dijanjikan, atau kau akan dimangsa. Denyut hati semakin cepat, menyebarkan cahaya hijau yang lembut melalui kabut. Salah satu sukarelawan, Lina, mengingat legenda lama. Dahulu, penduduk desa pernah melakukan perjanjian suci dengan roh tanah, sebuah kesepakatan untuk melindungi hasil panen mereka dengan sebuah hadiah. Tetapi janji itu dilanggar berabad-abad lalu. Dan sekarang tanah menuntut balas. Saat tim ragu-ragu, bayangan muncul dari kabut hijau, bentuk-bentuk menyeramkan dengan mata bersinar, penjaga kutukan. Mereka melompat, cakarnya menggores tanah. Sambil berbisik peringatan yang sama, kembalikan apa yang telah dijanjikan, atau kau akan dimangsa. Suara Raka bergema di benak mereka, mengingatkan akan kepolosan yang hilang. Mereka menyadari bahwa satu-satunya cara untuk memutus kutukan ini adalah dengan menghadapi hati itu, mungkin dengan menawarkan bagian dari janji kuno yang hilang, atau menghancurkannya sama sekali. Lina melangkah maju, memegang sebuah benda kuno yang ia temukan di desa, sepotong dari janji yang pecah. Ia menaruhnya di dasar patung, dan hati hijau itu menyala dengan cahaya yang aneh. Tanaman merambat bergelombang, dan bisikan berubah menjadi teriakan. Tiba-tiba, tanah berguncang saat hati itu pecah, melepaskan gelombang kabut hijau yang menyelimuti semuanya. Tanaman merambat layu, dan mentimun raksasa itu menyusut kembali ke dalam tanah. Labirin pun menghilang, meninggalkan keheningan, dan bau busuk yang menyengat. Namun, biayanya sangat tinggi. Desa itu berubah selamanya. Raka tak pernah ditemukan kembali, kehilangannya menjadi pengingat sedih akan harga yang harus dibayar demi mengungkap rahasia di bawah ladang yang dikutuk. Penduduk desa bersumpah tidak akan pernah mengganggu tanah kuno itu lagi, tetapi terkadang, pada malam yang berkabut, kabut hijau akan merayap ke bukit-bukit. Dan bisikan, kembalikan apa yang telah dijanjikan, akan terdengar di angin. Begitulah, kutukan tetap tersembunyi di bawah hijau, menunggu jiwa berikutnya yang lupa akan peringatannya.